Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma dengan NIM 2310117. Jadi, di sini saya akan mempraktikkan untuk materi Python Data Structure. Nah, pada bagian sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari untuk yang tipe data primitif yaitu ada integer, string, float, dan boolean. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari untuk tipe data non primitif, yaitu ada list, tuple, set, dan dictionary. Nah, pada bagian pertama di sini kita akan masuk ke list. Nah, di sini pada kode yang pertama ada mylist sama dengan 10 sama dengan 0, 10, 41, 5, dan hello world false. Nah, pada kode ini kita membuat sebuah list yang bernama mylist. Nah, list tersebut berisi beberapa tipe data berbeda, yaitu 0-nya adalah integer, 10-nya adalah float, 0 dan 10-nya adalah integer, float-nya yaitu 41,5, dan string-nya yaitu hello world, dan boolean-nya adalah false. Nah, hal ini menunjukkan bahwa list bersifat heterogen, artinya dapat menyimpan berbagai tipe data. Kemudian, selanjutnya di sini ada type mylist. Nah, fungsi type digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel. Ketika dijalankan, Python akan menampilkan bahwa mylist bertipe list. Kemudian selanjutnya di sini ada kode dir mylist. Nah, fungsi dir ini digunakan untuk melihat semua metode atau fungsi bawaan yang dimiliki oleh list. Nah, di sini seperti yang terlihat ada banyak metode yang muncul dan ada beberapa metode penting yang muncul, yaitu ada remove untuk menghapus data, insert untuk menambah data pada posisi tertentu, dan juga ada sort untuk mengurutkan data. Nah, selanjutnya di sini ada kode help mylist sort. Nah, kode ini menggunakan fungsi help yang digunakan untuk melihat dokumentasi dari suatu metode. Pada contoh ini, kita melihat dokumentasi dari metode sort. Metode ini digunakan untuk menggunakan data pada list. Kemudian selanjutnya di sini ada sifat struktur data list. Nah, pada bagian pertama di sini ada kemudian yang pertama di sini ada heterogen. Contoh ini sama saja seperti contoh yang di awal tadi. Mylist-nya berisi berbagai macam tipe data, yaitu ada yaitu yang pertama ada integer, ada float, dan juga ada boolean. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada print mylist. Nah, print mylist ini, fungsi print digunakan untuk menampilkan isi dari list yang ada di mylist di atasnya. Nah, sehingga outputnya akan menampilkan isi dari mylist pada kode sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mylist 4. Nah, perintah ini digunakan untuk mengambil elemen 4 pada indeks yang keempat. Nah, karena pada indeks yang keempat di sini ada 1, 3, dan 4,
maka di sini outputnya juga ada 1, 3, dan 4. Nah, kemudian selanjutnya ada mylist 0. Nah, perintah ini digunakan untuk mengambil elemen pada indeks pertama. Nah, maka dari itu outputnya ialah 10 karena pada kode sebelumnya indeks yang pertama adalah 10, maka di sini outputnya juga 10. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mylist 7. Pada kode ini kita mencoba mengambil indeks data ke-7. Namun pada list di atas kita hanya memiliki 5 elemen sehingga Python-nya menghasilkan error seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada mylist. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan kembali isi list yang tadi. Nah, sehingga outputnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada mylist -1. Nah, indeks -1 ini berarti elemen terakhir di dalam list. Nah, sehingga outputnya akan muncul seperti ini, yaitu ada 1, 3, dan 4. Nah, kemudian di sini ada mylist -5 yang berarti elemen pertama dari list. Nah, di sini sudah muncul bahwa outputnya adalah 10. Kemudian ada mylist -7 karena indeks -7 tidak ada pada list sehingga sehingga akan menghasilkan error. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mylist. Mylist ini digunakan untuk menampilkan kembali isi list yang tadi. Kemudian selanjutnya ada mylist 3 bagi 5 atau 3 dibanding 5. Nah, di sini maksudnya perintah ini atau kode ini kita gunakan untuk mengambil elemen dari indeks 3 sampai sebelum indeks 5. Nah, seperti yang terlihat di sini outputnya adalah false dan 1, 3, 4. Kemudian selanjutnya di sini ada mylist titik 2 kemudian 4. Nah, pada kode ini kita melakukan slicing pada list tanpa menuliskan start index. Jika start index tidak ditulis, maka Python otomatis menganggap start indexnya ialah 0. Sehingga outputnya akan menjadi seperti ini. Ada 10, hello, 14,5, dan false. Artinya, Python mengambil elemen 0 sampai sebelum indeks 4. Kemudian selanjutnya di sini ada list titik 2 -1. Artinya kode ini digunakan juga menerapkan slicing. Namun stop indeksnya menggunakan negatif indeks yaitu -1 yang berarti elemen terakhir. Nah, sehingga outputnya akan menjadi seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada mylist -4 titik 2 -2. Pada kode ini slicing menggunakan negatif indeks untuk start dan stop. Artinya, Python mengambil elemen dari indeks -4 sampai sebelum -2, sehingga outputnya akan seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 3.2. Nah, jika stop index tidak ditulis, Python akan mengambil elemen dari start index sampai akhir list. Jadi, outputnya adalah false 1, 3, 4. Nah, kemudian lanjut, di sini ada mylist. Nah, jadi mylist ini digunakan untuk menampilkan seluruh indeks yang berada di list tadi. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 1.2-1. Pada contoh ini, kita mengombinasikan positif indeks dan negatif indeks. Python akan mengambil elemen dari indeks 1 sampai sebelum indeks -1, sehingga outputnya akan menghasilkan hello, 14,5, dan false. Kemudian lanjut, di sini ada mylist titik 27. Walaupun stop indeksnya lebih besar dari jumlah elemen pada list, Python tidak menghasilkan error.
Python tetap mengambil semua elemen yang tersedia. Kemudian lanjut, di sini ada mylist min3.2 min5. Jadi, jika start index-nya lebih besar dari stop index, maka hasil slicing-nya adalah kosong, atau output-nya adalah 0 dan bukan angka 0, tapi output-nya tidak ada. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 4.21, karena start index-nya lebih besar daripada stop index, maka akan menghasilkan list kosong. Selanjutnya ada mylist min3.2 min10. Kondisi ini juga sama, juga menghasilkan list kosong karena urutan slicing-nya tidak valid. Kemudian lanjut, di sini ada mylist .2 0. Slicing dari awal sampai sebelum indeks 0 menghasilkan list kosong. Kemudian lanjut, di sini ada mylist.2. Nah, mylist.2 ini jika kita menggunakan tanda titik 2 tanpa start dan stop index, maka Python akan mengambil seluruh isi list, sehingga output-nya akan menampilkan seluruh isi list. Kemudian lanjut, di sini ada mylist. Nah, mylist ini menampilkan seluruh elemen list. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 4. Nah, mylist 4 ini ialah elemen pada indeks keempat adalah list lain, yaitu 1, 3, dan 4. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 4, 1.2. Pada kode ini, perintah ini mengambil elemen dari indeks 1 sampai akhir pada list 1, 3, dan 4, dan sehingga output-nya akan menghasilkan 1 dan 3 saja. Pada bagian ini selanjutnya ada mylist 4.2 min1. Perintah ini mengambil semua elemen, kecuali elemen terakhir pada list 1, 3, dan 4. Kemudian lanjut, di sini ada new list 1, 0,5, 11, hello, true, 1, dan test. Pada kode ini kita membuat list baru yang bernama new list yang memiliki struktur nested list, yaitu list di dalam list. Nah, kemudian struktur datanya ada 1, 0,5, hello, 11, hello, true, 1, dan test. Dan kemudian selanjutnya di sini ada mylist. Mylist akan menampilkan seluruh elemen dari list yang pada pertama tadi. Kemudian di sini ada list 0 sama dengan 21, kemudian ada mylist yang menampilkan list pada kode sebelumnya, dan juga penggabungan antara dengan mylist yang pada kode di atas. Kemudian di sini ada mylist 3 sama dengan ganti ke string, dan kemudian ada mylist. Nah, jadi pada kode ini kita akan pada kode ini mylist 3 ganti ke string. Pada kode ini kita akan mengganti nilai pada indeks ketiga menjadi string baru. Nah, kemudian pada kode ini nilai pada indeks 3 diubah menjadi false.
sehingga outputnya akan menampilkan seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 0.233 world. Nah, pada kode ini digunakan untuk mengganti dua elemen pertama dengan nilai baru. Nah, sehingga mylist-nya akan memanggil seperti yang sudah diperintahkan pada kode sebelumnya. Nah, kemudian lanjut, di sini ada mylist 0.2 false hello. Dan kemudian di sini ada mylist yang akan memanggil list pada kode sebelumnya dan digabungkan dengan mylist yang dipanggil dari kode yang ini. Kemudian lanjut, mylist 0.2233 world 0 true. Nah, pada kode ini jumlah elemen yang dimasukkan lebih banyak dari slice yang diganti, sehingga listnya bertambah panjang karena sudah bergabung. Kemudian lanjut, di sini ada mylist 0.2410 dan hello. Di sini jumlah elemen yang dimasukkan lebih sedikit dari slice yang diganti, sehingga slice-nya menjadi lebih pendek. Kemudian lanjut, di sini ada del mylist 0 mylist. Nah, di sini perintah del digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu. Kemudian lanjut, di sini ada del mylist 0.2. Nah, kode ini digunakan untuk menghapus kode pada indeks pertama sampai 2. Atau menghapus beberapa elemen sekaligus menggunakan slicing. Kemudian lanjut, di sini ada del mylist 7. Karena indeks 7 tidak ada, maka Python-nya akan menghasilkan error. Kemudian lanjut, di sini ada del mylist 4.27. Kode ini digunakan untuk menghapus elemen dari indeks 4 sampai dengan sebelum indeks 7. Nah, kemudian di sini mylist-nya akan menampilkan output dari mylist yang sudah dihapus sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada kode help mylist clear. Nah, kode ini menggunakan metode clear yang digunakan untuk menghapus seluruh isi list. Kemudian lanjut, di sini ada mylist beserta isi atau elemen-elemennya. Nah, kemudian lanjut, di sini ada mylist append 3. Metode append digunakan untuk menambahkan elemen di akhir list. Sehingga ketika dipanggil, maka outputnya akan bertambah dari sebelumnya yang begini menjadi seperti ini. Kemudian lanjut, ada mylist append hello, ini menambahkan string hello di akhir list. Nah, ketika dipanggil, maka outputnya akan bertambah. Kemudian lanjut, di sini ada mylist append 42. Metode append hanya menerima satu parameter, sehingga di sini error akan muncul. Kemudian lanjut, di sini ada mylist append test append. Nah, ini digunakan untuk menambahkan list baru sebagai elemen terakhir.
Sehingga ketika dipanggil maka outputnya akan bertambah. Kemudian selanjutnya di sini ada mylist 7 append 13. Di sini kode ini digunakan untuk mengakses list yang berada di indeks 7 lalu menambahkan angka 13 ke dalam list tersebut. Tetapi karena pada list tidak memiliki indeks sampai 7, maka di sini akan kemudian lanjut sehingga ketika dipanggil maka 13 yang sudah dipanggil tadi akan muncul di ujung sini. Kemudian lanjut di sini ada mylist append 1 append Python. Nah, di sini menambahkan string Python ke dalam list 134. Sehingga ketika dipanggil maka Python akan bertambah di dalam listnya. Kemudian lanjut di sini ada mylist count hello. Mylist count hello ini metode count digunakan untuk menghitung berapa kali suatu nilai muncul di dalam list. Sehingga outputnya menghasilkan 1 karena hello hanya muncul 1 kali di dalam list. Nah, kemudian lanjut di sini ada mylist append hello, di sini akan menambahkan string baru yaitu hello. Kemudian lanjut ketika dipanggil mylist maka listnya akan bertambah. Kemudian lanjut di sini ada mylist count hello, karena di sini hello-nya sudah ada 2, maka otomatis outputnya akan berubah menjadi 2. Nah, kemudian lanjut di sini ada mylist insert 113,14. Mylist insert 1314. Nah, pada kode ini metode insert digunakan untuk menambahkan elemen pada posisi indeks tertentu. Nah, di sini insertnya ada indeks nilai. Pada contoh ini dimasukkan pada indeks ke-1 sehingga akan menampilkan output seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada mylist insert 100 test out of range. Nah, pada kode ini perintah insert digunakan untuk menambah elemen pada posisi indeks tertentu dalam list. Nah, pada kode ini karena 100 adalah posisi indeks yang diminta, test out of range-nya nilai yang akan dimasukkan ke dalam list. Namun karena indeks 100 melebihi panjang list, Python tidak menghasilkan error. Sebaliknya, Python akan menambahkan elemen tersebut di akhir list. Sehingga outputnya akan seperti ini. Artinya, string test out of range berhasil ditambahkan ke dalam list. Kemudian lanjut, di sini ada mylist insert min 79 test out of range. Python juga menggunakan indeks negatif pada metode insert. Nah, indeks negatif ini berarti posisi dihitung dari belakang list. Namun, jika nilai indeks negatif terlalu kecil, misalnya seperti negatif 79 pada contoh dan melebihi batas panjang list, maka Python akan menempatkan elemen tersebut di awal list sehingga akan menghasilkan output seperti ini. Test out of range-nya sudah muncul
di awal atau di paling depan. Nah, kemudian lanjut di sini ada mylist false 3,14, 134, 124, 23, 3,14. Nah, di sini pada baris ini dibuat sebuah list baru yang akan berisi beberapa tipe data yang berbeda, yaitu booleannya ada false, floatnya 3,14, listnya ada 134, tuple-nya 124, integernya ada 2 dan 3, dan floatnya ada 3,14. Ini menunjukkan bahwa list di Python dapat menyimpan berbagai tipe data sekaligus. Kemudian lanjut, di sini ada mylist index false, outputnya 0. Di sini artinya Python mencari nilai false dalam list tersebut. Karena false berada pada posisi pertama, maka indeks yang dikembalikan adalah 0. Kemudian lanjut untuk contohnya, di sini ada mylist index 3,14 dan outputnya adalah 1. Karena nilai 3,14 muncul 2 kali di dalam list, namun metode indeksnya hanya mengembalikan posisi pertama yang ditemukan, yaitu indeks 1. Kemudian lanjut, di sini ada learn mylist dan outputnya adalah 7. Di sini fungsi learn digunakan untuk menghitung jumlah elemen yang terdapat di dalam list. Nah, karena pada list sebelumnya jumlahnya berjumlah 7 elemen, maka outputnya akan menghasilkan 7. Kemudian lanjut, di sini ada kita masuk ke struktur data tuple. Nah, yang pertama ada my tuple 10, hello 14,5, false 134, 124. Nah, di sini kita memiliki sebuah tuple karena menggunakan tanda kurung ini dan juga menyimpan berbagai macam tipe data. Kemudian lanjut, di sini ada type myTuple digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel tersebut dan akan menghasilkan output tuple. Kemudian lanjut, di sini ada dir tuple yang akan menampilkan berbagai akan menampilkan semua metode atau fungsi bawaan yang dimiliki oleh tuple. Dan di sini akan muncul berbagai contohnya. Baik, kemudian di sini lanjut ada kode help my tuple index. Artinya di sini perintah help digunakan untuk melihat dokumentasi atau penjelasan dari suatu fungsi di Python. Nah, karena pada kode ini kita menggunakan myTuple index, maka indeks digunakan untuk mencari posisi suatu nilai dalam tuple. Kemudian lanjut, di sini ada myTuple 0 sama dengan 23. Di sini muncul error yang artinya tuple tidak dapat diubah setelah dibuat. Kemudian lanjut, di sini ada del myTuple 3 dan memunculkan error yang artinya elemen dalam tuple tidak dapat dihapus. Kemudian lanjut, di sini ada myTuple 4, 10, 8. Nah, Python otomatis akan menganggap nilai tersebut sebagai tuple walaupun tanpa tanda kurung. Nah, kemudian di sini ada type myTuple
karena data di atasnya adalah tuple, maka di sini outputnya akan muncul tuple. Selanjutnya ada mytuple, dipanggil dari mytuple yang di atas tadi, maka outputnya akan menghasilkan 4, 10, 8. Kemudian di sini ada tuple unpacking, X, Y, Z sama dengan mytuple. Tuple dapat langsung dipisahkan ke dalam beberapa variabel. Kemudian di sini ada X, karena tuple dapat langsung dipisahkan ke dalam beberapa variabel. Di sini X memunculkan output 4, kemudian Y menampilkan output 10, dan Z menampilkan output 8. Kemudian lanjut, di sini ada mytuple yang outputnya ada 4, 10, dan 8. Nah, kemudian di sini ada mytuple count false. Nah, fungsi count di sini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu nilai dalam tuple. Nah, karena pada listnya tidak ada false, maka outputnya akan menghasilkan 0. Kemudian lanjut, di sini ada mytuple 5 count 2. Di sini muncul error karena mytuple mengambil tuple 1, 2, dan 4, kemudian count 2 akan menghitung angka 2 sehingga dia memunculkan error. Kemudian lanjut, di sini ada mytuple 4, 1.2, 3. Di sini mytuple 4 adalah list 1, 3, dan 4. Sehingga 1 dan 3 mengambil indeks 1 sampai sebelum 3, dan outputnya adalah 3, 4. Kemudian lanjut, di sini ada mytuple index X, Y, Z. Di sini muncul error yang artinya Python tidak menemukan nilai X, Y, Z dalam tuple, karena di sini menggunakan X, Y, Z kapital, sedangkan sebelumnya menggunakan X, Y, Z tidak kapital. Kemudian lanjut, di sini ada learn mytuple yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam tuple, dan di sini outputnya adalah 3 karena tuple pada sebelumnya memang berjumlah 3. Kemudian lanjut, di sini ada myset 1, 3, hello world 1, 2, 3, 1, dan zombie 5. Nah, di sini tipe datanya adalah karena di sini tidak, ini adalah tipe dataset yang disimpan dalam myset. Nah, kemudian di sini error karena ada false yang bukan merupakan tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe data myset. Nah, kemudian di sini ada type myset, di sini muncul set karena isi dari myset ini adalah tipe dataset. Kemudian dir myset memunculkan berbagai fungsi yang digunakan di dalam myset. Kemudian lanjut, di sini ada myset 1, 3, hello world, 2, 3, 1, zombie 5. Ini sama saja seperti myset yang tadi. Kemudian ketika dipanggil, maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada myset 0. Nah, myset 0 ini error, artinya set tidak bisa diakses menggunakan indeks. Nah, kemudian lanjut, del my inset 0, di sini juga error karena pada sebelumnya juga tidak bisa diakses menggunakan indeks. Nah, ini juga error karena tidak bisa menggunakan indeks. Nah, kemudian lanjut, di sini ada myset at 7.
mySet sehingga ketika dipanggil akan menambahkan output 7. Nah, di sini ada mySetPop. Nah, mySetPop ini metode pop ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir dalam list dan untuk mengembalikan nilai tersebut. Maka di sini outputnya adalah 1. Kemudian lanjut, di sini ada mySet karena indeks pertamanya sudah dihapus, maka di sini outputnya adalah 2, 3, 5, 7, hello world, dan zombie saja. Kemudian lanjut, di sini ada mySet remove 5 yang artinya 5 pada indeks sebelumnya akan dihapus sehingga ketika dipanggil di sini outputnya menampilkan 5-nya sudah dihapus. Nah, kemudian jika dipanggil lagi karena tadi 5-nya sudah dihapus, maka akan menghasilkan error. Nah, kemudian ketika mySet-nya dipanggil akan menampilkan seperti isi sebelumnya yang output sebelumnya yang 5-nya sudah dihapus. Nah, kemudian di sini ada learn mySet yang outputnya 5. Di sini outputnya 5 karena learn ini digunakan untuk mengambil kembali indeks yang sudah dihapus tadi. Kemudian lanjut, di sini ada struktur data dictionary. Nah, di sini pada kode ini ada my dictionary di K110, K2 13,5, datanya hello world, list K-nya 1 hello 3,4 true dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan elemen-elemen terkandung dalam tipe data dictionary ini. Nah, sehingga ketika di sini ada tipe data my dictionary, nah maka outputnya akan memunculkan dictionary karena elemen-elemen dalam kode sebelumnya merupakan dictionary. Nah, kemudian di sini lanjut ada dir my dictionary. Di sini akan menampilkan fungsi-fungsi yang ada pada tipe data dictionary. Nah, kemudian lanjut, di sini ada my dictionary digunakan untuk menampilkan semua elemen yang ada pada dalam dictionary. Nah, di sini ada my dictionary K2 yang artinya K2 akan dihapus dari dictionary. Sehingga hasilnya adalah 13,5. Akan menghapus K2 yang angkanya sehingga outputnya 13,5. Kemudian dilanjut di sini ada my dictionary list K. Nah, maka di sini akan menampilkan list K yang ada. Nah, di sini ada outputnya ada 1, hello, 3,4 dan true seperti ini. Sehingga dipanggil akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian ada my dictionary 14.77 dan outputnya adalah false karena di sini dia ada pada elemen false. Kemudian lanjut, di sini ada my dictionary data hello world. Nah, my dictionary akan memanggil lagi elemennya tanpa data ini dan outputnya akan memunculkan seperti ini. Kemudian di sini lanjut ada delete item in dictionary by K. Di sini ada perintah del my dictionary K2, maka di sini ketika dipanggil K2-nya sudah terhapus karena di sini sudah menggunakan fungsi del atau hapus. Nah, kemudian di sini ada my dictionary list K1 titik 3.
dan akan menampilkan isi dari list key 1.3 yaitu hello 3,4. Kemudian di sini ada my dictionary dict lv2 data dan outputnya adalah false. List bernama custom dict yang berisi 3 dictionary, yaitu ini nama Budi umur 30, nama John umur 30, nama Budi umur 50, dan Handoko umur 45. Nah, setiap dictionary menyimpan data seseorang dengan pasangan key dan value. Kemudian lanjut, di sini ada print umur plus custom dict 1 nama adalah string custom dict 1 umur. Nah, di sini outputnya menghasilkan umur Budi adalah 50. Karena custom dict 1, dictionary 1 mengambil dictionary pada indeks ke-1 yaitu data Budi. Sehingga outputnya menjadi output umur Budi adalah 50. Kemudian lanjut, di sini ada learn my dictionary. Nah, learn ini digunakan untuk menghitung jumlah pasangan key value dalam dictionary. Nah, di sini outputnya adalah 6, artinya dictionary memiliki 6 key. Kemudian di sini ada my dictionary get key1 yang artinya dan menampilkan output 10. Di sini metode get digunakan untuk mengambil value dari dictionary berdasarkan key. Nah, kemudian lanjut, di sini ada my dictionary get data. Nah, di sini fungsi get ini digunakan untuk mengambil data value dari key yaitu data. Maka di sini outputnya akan menghasilkan hello world update. Kemudian lanjut, di sini ada my dictionary not found. Di sini error karena tidak ada key tersebut di dalam dictionary. Kemudian lanjut, di sini ada my dictionary key yang akan mengambil semua key sehingga outputnya akan menampilkan seluruh key atau di dalam data tadi. Nah, kemudian lanjut, di sini ada my dictionary values yang digunakan untuk mengambil semua value yang ada dalam dictionary. Kemudian lanjut, di sini ada my dictionary dict lv2 yang artinya kita mengambil dictionary yang ada di dalam dictionary. Kemudian lanjut, di sini ada my dictionary dict lv2 k1 yang outputnya 23,5 yang artinya mengambil dictionary di dictionary lv2 dan mengambil value dari k1. Kemudian lanjut, di sini kita masuk ke struktur conversion. Nah, yang pertama ada kita membuat list. Listnya ada my list 1, 2, 2, hello, true, 4, 5. Nah, dan ini ketika kita masukkan kode type my list, maka akan muncul outputnya list karena tipe data pada kode sebelumnya ini merupakan list. Nah, kemudian lanjut, di sini ada my set sama dengan set my list. Kemudian ketika dipanggil my set-nya akan menampilkan output seperti ini. Nah, di sini karena set memiliki
sifat tidak menyimpan data duplikat dan tidak memiliki urutan tetap, maka dari itu angka 2 yang duplikat dihapus dan nilai true dianggap sama dengan 1. Nah, kemudian di sini lanjut ada type my set. Di sini muncul tipe datanya set. Di sini ada my tuple sama dengan my tuple my list, dan di sini kita mengubah list menjadi tuple code, sehingga type my tuple menghasilkan output tuple. Nah, di sini jika kita ketik kode my tuple, maka akan memanggil data my tuple yang tadi. Nah, kemudian lanjut di sini ada my dict sama dengan dict my set. Di sini error karena fungsi dict tidak bisa langsung mengubah set menjadi dictionary. Karena dictionary membutuhkan struktur seperti key dan value. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya dari kode-kode tersebut, list dapat berisi dictionary untuk menyimpan data yang terstruktur. Dictionary memiliki beberapa fungsi penting, seperti ada get, case, value, dan len. Nah, kemudian Python dapat mengubah struktur data menggunakan set, tuple, list, dan dict. Namun, set tidak dapat langsung diubah menjadi dictionary karena dictionary membutuhkan pasangan key dan value. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video praktik kali ini. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.